Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Haleluya, luar biasa. Kabar baik, kabar sukacita. Ya amin. Di tengah-tengah keadaan apapun yang boleh kita alami, mari kita terus mendengarkan kabar baik dan kabar sukacita. Jangan dengarkan kabar yang tidak baik. Haleluya. Karena ketika kita mendengarkan kabar baik, kabar sukacita, maka kekuatan Tuhan itu akan nyata di dalam kehidupan setiap kita. Senang kami mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Saya rindu walaupun sejenak kita membuka masker kita, berikan senyum yang terbaik kepada kanan kiri kita. Ya haleluya. Tim musik silakan buka. Jangan berikan yang tidak terbaik di hadapan Tuhan. Karena secara kesehatan, ketika kita tersenyum, imun tubuh kita akan naik. Haleluya. Dan secara rohani, ketika kita tersenyum, itu akan memberkati setiap saudara-saudara kita. Amin. Yang lemah dikuatkan tentunya. Haleluya. Dan saudara-saudara kita di luar sana mengatakan, ketika kita tersenyum, itu adalah ibadah kita. Haleluya. Kami persilahkan jemaat Tuhan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama setiap hati pagi hari ini datang kepada Tuhan. Mari setiap hati pagi hari ini kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan, persembahan kami Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Kami rindu ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu ada di tempat yang paling indah Tuhan. Dan tempat yang paling indah adalah hadirat-Mu. Tempat yang paling indah adalah hati kami ketika kami menjadi pemuji, penyembah yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan pagi hari ini. Berkat yang sama, kasih yang sama kami terima. Haleluya Yesus. Amin. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Amin. Kita satukan hati kita, roh kita. Kita menerima berkat Tuhan. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Seringkali kita mendengar, seringkali kita mungkin kita pernah membaca, biarlah setiap orang melakukan jalan dosanya masing-masing. Ketika kita renungkan kata-kata itu, sebenarnya kata-kata itu sangat menyesatkan. Mari pagi hari ini kita belajar, jangan pernah sengaja berbuat dosa. Mari bersama-sama belajar kita mengoreksi setiap hati kita, supaya apa yang kita lakukan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Tapi satu hal pagi hari ini, kesempatan yang indah untuk kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa kita. Mari kita bersembunyi di bawah kaki salib Tuhan, kita mengaku segala dosa kita. Bapa kami yang di surga,
Dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengakui bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Kau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya. Pagi hari ini bersama-sama kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan memberikan hati kita dan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita akan sembah Dia, kita akan puji Dia. Manis kau dengar, Tuhan merindukan setiap hati pagi hari ini menyembah, menjadi pemuji yang benar di hadapan Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, ini sembah kami pagi hari ini Tuhan. Bersama-sama dengan iman kita katakan, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allah, ya Allah, aku kita katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allah, ya Allah, aku hendak kami mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan iman kita katakan, ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allah, ya Allah, aku pujian dan pengagungan
kami Tuhan. Setiap hidup kami pagi hari ini Tuhan, kami rindu menjadi pemuji dan penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Ini sembah kami Tuhan, ini pujian kami pagi hari ini Tuhan. Nyanyian, pujian dan pengagungan. Hatiku bersuka, hatiku bersuka. Sekali lagi katakan, dan hatiku bersuka, ku bersuka. Haleluya, kami sembah Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami rindu Tuhan, kasih yang sama, berkat yang sama kami terima pagi hari. Haleluya. Setiap kita yang siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Kita akan membuka Mazmur 124. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita akan memuji Dia, memuliakan nama Dia melalui Mazmur Daud. Mazmur 124. Mazmur 124 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membaca ayat yang pertama, jemaat Tuhan, ayat yang kedua, dan seterusnya secara bergantian, dan ayat yang ke-8 akan kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Terpujilah penolong Israel, nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terputus bersama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita akan kuatkan dengan pujian mulia bagi Bapa.
iman, kita akan mengakui iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama dengan iman kita katakan dengan segala kerendahan hati. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan seringkali kita hanya melihat berkat Tuhan itu dari duit, dari materi. Pagi hari ini saya mau mengajak setiap kita sadari bahwa berkat Tuhan itu tidak hanya semata-mata secara materi. Amin. Ketika pagi hari ini kita boleh berada di tempat ini, kita boleh berada di hadirat Tuhan, itu juga berkat Tuhan. Anugerah kesehatan, anugerah kekuatan, itu berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita mau bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya setiap kita sudah mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan ada satu firman Tuhan yang akan menghantar kita untuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan buka di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pagi hari ini kita mau memberikan dengan sukacita, dengan kasih. Ibu Supiem untuk melayani kantong kolektan, kami undang untuk maju ke depan. Kita akan berdoa datang kepada Tuhan, membawa persembahan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Tidak ada hal yang lebih indah Tuhan yang kami mau terus katakan dari dalam hati yang paling dalam Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kami bersyukur buat berkat Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Bersyukur buat kesehatan. Bahkan kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah keadaan apapun yang boleh kami alami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, sebagai wujud ucapan syukur kami Tuhan, kami mau bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ibu Supiem yang pagi hari ini melayani Tuhan, Tuhan juga akan memberkati Tuhan. Terima kasih, berkati keluarganya, pelayanannya, jika boleh terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Setiap kita yang siap memberikan dengan sukacita, bersama-sama kita katakan amin. Terima sukacita surga. Bersama-sama kita akan pujikan pujian ini karena kita percaya pagi hari ini kita akan menerima sukacita surga. Haleluya. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menerima sukacita surga. Ini pujian kami Tuhan, ini sembah kami pagi hari ini. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Bersorak bagi Tuhan. Mari bersama-sama jemaat Tuhan mengangkat tangan kita. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Takkan patah semangat, Semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama katakan, bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Semangat, Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. sukacita surga nyata penuhiku. Semakin keras katakan. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat. Semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Sukacita. Sukacita surga nyata. Sukacita. Penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini isi hati Tuhan akan Tuhan nyatakan melalui hamba-Nya. Mari bersama-sama kita mengambil bagian yang terbaik. Seperti Maria mengambil bagian yang terbaik. Dia duduk diam di hadapan Tuhan. Saya percaya kasih yang sama, berkat yang sama akan kita terima. Kita akan persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pagi ini. Bersama dengan pujian El Shaddai. Kita percaya kita tidak akan takut lagi. Kita percaya kita tidak akan bimbang lagi. Kita tidak akan susah lagi. Dan kita tidak akan cemas lagi. Karena kita punya El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Dia berkuasa atas hidup kita. Dia berotoritas atas hidup kita. Mari kita menyerahkan hati kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Naikkan
pujian ini dengan iman. Naikkan pujian ini dengan iman. Jangan pernah takut lagi dengan keadaan hidup kita. Tak usah kau bimbang. Yesus peliharamu, Tak usah kau susah. tak usah ku susah. Roh Kudus Tak usah kau cemas. tak usah ku cemas. Dia akan memberkati setiap kita. Dia besar, dia besar. Dia besar, El Shaddai Mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. berkatnya Berkatnya melimpah, El Shaddai. katakan dengan iman, El Shaddai, El Shaddai. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini dengan iman. Kita percaya Dia Maha Kuasa. Dia beserta atas hidup kita. Dia besar, El Shaddai Mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan dengan iman, berkatnya melimpah, El Shaddai. dari dulu. Setiap hari pagi hari menaikkan pujian ini dengan iman. Tak usah ku takut. Amin. Allah menjaga setiap hati kita. Tak usah bimbang. Yesus memelihara setiap kehidupan kita. Tak usah susah. Dia adalah penghiburan yang sejati. Tak usah ku cemas. Tak usah ku cemas. Dia berkati. Dengan iman kita angkat tangan kita katakan El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai Mulia, El Shaddai, El Shaddai.
pagi hari ini. Yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat pagi hari ini. Tuhan memberikan jalan keluar untuk setiap kita. Sadai, katakan dengan iman El Sadai. Sekali lagi, El Sadai. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita bersyafaat di hadapan Allah. Kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa dan Dia hadir di dalam setiap ibadah kita, dalam hidup kita. Dia selalu beserta dengan kita. Di saat kita datang kepada Tuhan melalui ibadah ini, kita boleh jumpa dengan Dia. Di saat kita merindukan untuk Dia bekerja, Dia akan menyatakan kuasa-Nya. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyafaat kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami tidak henti untuk mensyukuri akan karya-Mu yang besar, yang luar biasa, yang boleh kami nikmati selama hidup kami. Hari ini kami mau berdoa secara khusus ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang ada di kerangkeng. Kami mau menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Secara khusus untuk Ibu Ketri yang baru melahirkan, biarlah Tuhan terus memberikan pemulihan. Putri yang dilahirkan boleh bertumbuh dengan baik, ibu boleh dipulihkan sehingga boleh mengalami anugerah-Mu dengan melimpah. Keluarga dijagai dan dilindungi Tuhan. Kami menyerahkan untuk orang tua kami, Bapak Karyono yang saat ini juga masih terbaring lemah karena kondisi fisiknya. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk Ibu Yumi, Bapak Suko yang juga sakit. Tuhan Engkau jamah, berikan kesembuhan. Kami terus berdoa untuk jemaat-Mu yang terus bergumul dalam kehidupannya. Tuhan Engkau memberikan pertolongan. Dan saat ini juga kami mensyukuri karena anugerah-Mu yang melimpah, jemaat-Mu sebagai petani yang mengolah ladang. Mereka telah menikmati hasilnya. Mereka saat ini juga sedang mempersiapkan diri kembali, mau mengolah ladang mereka. Berkati mereka Tuhan, ladang-ladang yang mereka tanami. Berkati dengan buah-buahan yang baik, sehingga mereka boleh berkecukupan. Kami juga mendoakan untuk jemaat-Mu yang petani sebagai peternak. Tuhan memberkati peternakan mereka. Hasil susunya melimpah, sehingga mereka boleh berkecukupan dan boleh terus memuliakan Tuhan Allah dalam hidupnya. Kami menyerahkan untuk jemaat-Mu yang menjadi karyawan, baik di dalam pekerjaannya. Tuhan, Engkau juga memberkati. Berikan semangat mereka. Di tempat-tempat di mana mereka bekerja, diberkati Tuhan. Seluruh jemaat-Mu, mereka bekerja dengan keras. Mereka yang belajar, diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka mendapatkan ilmu yang baik. Mereka menjadi anak-anak yang cerdas. Jadi semua orang yang mengerjakan, semuanya diberkati Tuhan. Sehingga di saat mereka datang kepada Tuhan dalam ibadah, mereka boleh berjumpa dengan Allah, mengalami anugerah-Mu yang melimpah itu. Pagi ini juga kami terus berdoa ya Tuhan, untuk gedung bangunan yang sudah selesai dibangun ini. Kami bersyukur atasnya. Kami terus menyerahkan ke dalam tangan-Mu, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang telah terlibat dalam karya ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang telah mereka persembahkan benar-benar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga jemaat-Mu di tempat ini, imannya dibangun. Mereka berjumpa dengan Allah. Mereka boleh mengalami Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk rencana peresmian gedung bangunan ini. Yang walaupun sampai sekarang kami belum tahu waktunya kapan. Tapi kami percaya, sekali waktu kami akan boleh bersama-sama mensyukuri bersama-sama anugerah-Mu yang besar ini. Sehingga benar-benar kami boleh menyaksikan bahwa Tuhan itu ada, Allah itu hadir, memberkati setiap anak-anak. Terima kasih Bapak, kami juga terus berdoa untuk GMI yang tidak lama lagi akan melaksanakan konferensi agung. Oh Tuhan, kami berdoa untuk seorang pemimpin yang memiliki visi misi yang jelas, yang bisa menumbuh kembangkan gereja ini, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui gereja kami, sehingga seorang pemimpin yang terpilih adalah mereka yang takut akan Tuhan, yang memiliki visinya Tuhan, mereka juga terus melayani umat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan untuk segala sarana prasarana yang akan digunakan. Tuhan memberkati setiap peserta konak yang saat ini
mungkin juga mendapatkan kabar-kabar berita yang lain. Tuhan luruskan supaya kami hanya fokus meminta kepada Allah supaya ada pemimpin yang baik yang dari Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk Presiden kami Bapak Jokowi, demikian juga untuk Kabinet Kerja, demikian juga untuk aparat-aparat yang lain. Kami menyerahkan ke dalam tangan. Di masa pandemi, di masa-masa PPKM memang begitu berat. Pemulihan ekonomi yang saat ini juga sangat sulit, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap pemerintah kami ini untuk mereka boleh mengerjakan dengan baik dan diberkati Tuhan. Kami menyerahkan untuk lingkungan masyarakat di mana gereja kami ada. Tuhan yang melindungi menyertai, sehingga damai sejahtera Tuhan boleh turun, boleh menyertai. Sehingga setiap yang terjadi itu semua ada di dalam rancangan Allah. Secara khusus kami berdoa untuk para medis yang saat ini yang masih terus bekerja dengan keras untuk menangani virus yang masih terus ada sampai saat ini. Tuhan berikan hikmat. Kami juga terus berdoa untuk vaksin yang terus digalakkan supaya berjalan dengan lancar dan baik, dan masyarakat juga boleh menyambutnya dengan baik, supaya virus ini boleh segera diatasi, sehingga ekonomi boleh segera pulih, sehingga setiap orang boleh bersuka cita oleh karena Allah yang baik memberikannya. Kami terus menyerahkan untuk mereka yang mungkin saat ini masih terpapar dan sedang berjuang dalam hidupnya. Tuhan juga melepaskan mereka, berikan kesembuhan kepada mereka, sehingga nama-Mu terus dipermuliakan. Kami sungguh bangga karena Allah yang baik yang terlalu adil dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami pagi ini yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita akan berdoa untuk pembacaan firman Tuhan pagi ini. Biarlah roh Tuhan yang menolong kita. Sekali lagi kita berdoa. Bapa yang baik, sebentar kami akan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh rindu kuasa roh-Mu yang kudus itu yang bekerja, menolong kami, sehingga benar-benar kami boleh mengalami Tuhan dalam hidup kami. Sehingga di saat kami datang kepada Tuhan, kami memiliki motivasi yang benar, bahwa karena ada Allah yang hadir, yang akan menyempurnakan iman kami, sehingga kami boleh keluar dari ruangan ini, kami boleh menyaksikan kebesaran Tuhan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Engkau karena kami rindu mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami membaca firman-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita. Dari pagi ini kita tetap membaca dari almanak gereja kita. Kita diajak untuk membaca dari Injil Markus Bapak Ibu. Mari kita buka. Dari Injil Markus pasal yang ke-9. Mari kita buka Alkitab kita. Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai dengan ayat 48. Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai dengan 48. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita baca bergantian. Saya akan baca ayat 38, Bapak Ibu ayat 39, demikian seterusnya. Nanti ayat 48 kita baca bersama. Saya mulai demikian bunyinya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami mencegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke laut.
Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Kita bersama. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Amin. Sidang jemaat silakan duduk kembali. Yang berbahagia adalah orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan dalam hati dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Tema kita hari ini adalah jangan menyesatkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merenung sejenak dengan tema jangan menyesatkan dengan dua perikop yang baru kita baca ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sekarang udah zaman canggih. Jadi kita pastilah masing-masing punya yang namanya HP gitu ya. Jadi di dalam HP itu kalau kita buka, itu isinya macam-macam. Jadi di tangan orang yang tepat itu akan menjadi sarana yang sangat baik. Ada berita baik di situ, ada orang bisnis di situ, ada orang bisa kirim uang dari situ, boleh macam-macam dari situ. Tapi di tangan orang yang tidak tepat, maka itu juga bisa menyesatkan. Dan ini yang harus kita waspadai, karena tidak ada seorang pun yang bisa membendung aliran itu, apapun namanya. Tapi yang paling penting adalah hari ini kita diingatkan jangan menyesatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita hari ini, khususnya di dalam ayat yang 38 sampai dengan 41, kita jumpai di situ ada seorang murid Yesus yang namanya Yohanes. Nah, mari kita ingat beberapa minggu yang lalu, kita juga ingat ada seorang murid yang namanya Petrus. Yang pada waktu Yesus mengajar tentang penderitaan, Petrus tidak terima, menarik Yesus, menasihati Yesus. Kemudian Yesus langsung dengan keras, "Nyahlah iblis, karena engkau bukan memikirkan apa yang Allah pikirkan." Hari ini kita jumpa lagi dengan seorang murid yang namanya Yohanes. Yohanes dengan Yakobus itu pernah datang kepada Yesus untuk minta posisi di sebelah kanan dan sebelah kiri. Mari kita lihat ini. Dan saat ini Yohanes pada waktu menyaksikan ada orang-orang yang lain. Jadi konteksnya begini Bapak. Jadi pada zaman itu Yesus Kristus itu sangat terkenal. Dan dia setiap pergi ke daerah-daerah, kita sudah baca Injil ini, orang-orang sakit disembuhkan. Dan di antara mereka itu juga ada orang yang percaya. Dan orang yang percaya itu melakukan yang sama dengan yang Yesus lakukan. Memang mereka bukan termasuk golongan murid ini, yang 12 ini, yang selalu runtang-runtung bersama dengan Tuhan Yesus, bukan. Tapi mereka orang yang sungguh-sungguh dengan serius dan mengalami anugerah itu dan melakukan. Celakanya murid-murid Yesus tidak mampu melakukan. Inilah konteksnya. Seorang Yohanes yang masih manusia biasa juga, walaupun dia selalu bersama dengan Yesus, melihat ini, melihat situasi ini, sehingga dia datang kepada Yesus dengan melaporkan situasi ini dengan harap Yesus akan membela muridnya dan orang itu akan dihukum supaya tidak main-main lagi dengan Yesus. Itulah harapannya. Tetapi apa yang kita baca? Apa yang kita jumpai pada waktu Yesus mendengar ini? Apakah benar Yesus menghukum orang yang menyembuhkan dalam nama Yesus itu? Karena mereka bukan termasuk kelompok ini. Yesus mengatakan yang lain. Apa yang kita jumpai? Kita jumpai justru Yohaneslah yang langsung ditampar seperti Petrus yang langsung enyahlah iblis. Yohanes langsung ditunjukkan bahwa di sini Yesus langsung mencontohkan saja. Ya, lihatlah. Kalau ada seseorang memberikan air segelas saja, air putih saja, mungkin tidak ada nilainya, tapi itu diberikan kepada orang yang mengikut Yesus. Orang itu tahu bahwa ini orang pengikut Yesus, dia sedang kesulitan dan dia memberi. Kata Yesus apa? Tidak akan kehilangan upahnya. Apa artinya? Bahwa Yesus Kristus sedang menjelaskan bahwa Yohanes sekarang sedang
berusaha untuk menyesatkan. Kalau seandainya orang-orang itu dilarang oleh Yohanes kemudian tidak melakukan lagi, kemudian dia tidak lagi percaya kepada Yesus, kemudian orang itu juga tidak mau lagi mengikut Yesus, percaya kepada Yesus, apa yang terjadi? Itulah sebabnya di sini Yesus Kristus dengan tegas, jangan sampai menyesatkan. Jadi Yesus Kristus mengajar kepada murid-muridnya ini supaya mereka mewaspadai itu. Di sini Yohanes sudah diperingatkan bahwa janganlah melihat kebenaran kebaikan orang itu sehingga timbul iri hati. Dengan iri hati itu timbul kebencian. Dari kebencian kemudian muncullah permusuhan. Dari sini kemudian terus merembet dan merembet. Nah, Yesus Kristus langsung cut dan hentikan. Kalau seorang memberikan air putih saja, karena itu adalah muridku karena nama Yesus. Nah, ini juga. Kalau ada orang berdoa dalam nama Yesus, apa yang salah? Kemudian orang yang didoakan itu sembuh. Kemudian orang yang mendoakan itu dengan sungguh-sungguh percayanya. Walaupun memang tidak runtang-runtung bersama dengan Yesus. Dan inilah hal yang kita temukan tentang penyesatan. Yohanes di sini konteksnya dia sebagai seorang murid yang dekat dengan Yesus. Karena ada ambisinya untuk duduk kanan atau kirinya. Maka dia juga ada saingan yang beratnya. Sehingga dia timbul iri hati. Itulah sebabnya di sini timbul penyesatan itu. Yohanes termasuk orang yang sedang menyesatkan orang-orang yang percaya itu supaya tidak percaya lagi. Dan di sini Yesus telah peringatkan. Nah, kenapa peringatannya jangan menyesatkan tema kita? Kita lihat mulai dari ayat 42 sampai dengan 48 apa yang terjadi. Yohanes diperingatkan, kalau ada salah seorang yang menyesatkan seorang anak kecil, artinya ini adalah orang yang sedang bertumbuh secara rohani. Apakah secara fisik dia kecil, tapi saya pikir bukan hanya itu pengertiannya, tapi artinya walaupun dia besar tapi sedang bertumbuh, kemudian dia sedang dibilokkan, maka lebih baik menurut Yesus orang itu dikalungkan batu kilangan. Itu batu kilangan itu konteksnya adalah di Timur Tengah pada waktu itu ada batu besar di bawah, kemudian ada lempengan batu yang agak lebih besar hampir sama yang di atasnya, kemudian itu biasanya ditarik dengan kuda berputar untuk menggiling gandum biasanya itu. Itulah batu kilangan itu berarti adalah tutupnya yang atas ini, itu sangat berat. Dan itulah yang harusnya diikatkan ke leher, kemudian artinya apa? Hukumannya begitu dahsyat kemarahan Yesus di sini. Penyesatan itu adalah hal yang sangat dahsyat. Dan inilah peringatan yang sangat keras untuk orang yang menyesatkan. Kemudian yang berikutnya peringatan-peringatan di sini juga ayat 43 dan sampai 48 yang kita jumpai. Ini juga ada orang yang sesat dalam membaca ini. Karena dalam bacaan ini ada orang mengatakan begini, Bapak. Oh, nanti ada sebagian tubuh yang masuk ke neraka, ada bagian tubuh yang masuk surga. Karena katakan kalau tanganmu yang membuat salah, maka penggalah itu. Lebih baik kamu tangan kudung masuk surga. Atau kalau kakimu yang salah, maka potonglah kakimu. Supaya kamu lebih baik dengan timpang masuk surga daripada utuh neraka. Dan begitu juga kalau matamu yang menyesatkan, maka cungkilah. Karena lebih baik kamu hanya satu mata saja, tapi masuk surga daripada dua mata. Ini dikutip secara letterlek, kemudian dia mengatakan bahwa nanti akan ada pemenggalan-pemenggalan anggota tubuh ini, yang sebagian yang berdosa itu masuk neraka, kemudian yang tidak berdosa itu adalah masuk surga. Kemudian ada lagi yang mendebat begini, ini firman ini salah. Kenapa? Loh, Tuhan ini mengajarkan nggak benar ya? Kalau tangan kanan yang berdosa dipotong, kan masih ada tangan kiri. Nah, apakah memang tangan kiri nggak bisa berdosa? Kalau satu kaki dipotong kan masih ada satu kaki lagi untuk dia berjalan dengan pakai tongkat. Kalau mata satu masih ada kan bisa juga berbuat dosa. Jadi apa maksudnya? Dalam konteks ini juga ada banyak penyesatan. Kita harus mewaspadai di dalam firman. Apa yang dimaksud Yesus di sini? Apa yang Yesus sedang tekankan dengan larangan jangan menyesatkan? Apakah benar bahwa nanti akan terpotong-potong? Baca dong dengan lengkap. Apa bacaannya? Lebih baik tangannya kudung, hanya satu tangan masuk surga daripada utuh masuk neraka. Jadi masuk neraka itu utuh atau terpotong?
itu utuh. Kalau masuk surga utuh apa terpotong? Sebenarnya maknanya bukan utuh atau terpotongnya, tapi yang Yesus mau maknanya adalah betapa dahsyat dosa itu, bahwa kebenaran itu tidak akan bisa dikompromikan dengan dosa, sedikit pun tidak bisa. Dan inilah Yesus sedang melaksanakan apa yang namanya dosa itu, dan Yesus Kristus akan mati di kayu salib, dan itu hanya untuk menyelesaikan satu perkara, sehingga tidak ada sedikit pun sisanya. Sehingga setiap orang pribadi yang percaya kepada Yesus itu sudah dijamin masuk surga. Kenapa? Karena dosanya sudah ditebus. Jadi bukan dipotong, tapi ini adalah satu gambaran, analogi yang Yesus gambarkan betapa dahsyat dosa itu dan betapa bersih dan sucinya kita harus hidup. Karena itulah digambarkan seperti itu, dahsyat. Daripada utuh kamu masuk neraka, lebih baguslah kamu tangan kudu. Itu bukan berarti dipredeli, bukan. Tapi kalau nanti utuh dia seperti ini, tetapi masuk neraka, kan lebih baik. Pengertiannya Bapak Ibu, ada banyak hal dalam hidup kita yang harus kita sangkali. Itulah bagikan pemotongan-pemotongan, mungkin kesenangan kita, kesukaan kita. Yang memang yang digambarkan di sini ada tangan, ada kaki, ada mata, karena memang itulah yang kecenderungannya. Apa yang dikerjakan itu sering mengerjakan hal-hal yang tidak benar. Langkahnya juga sering melangkah ke dalam hal-hal yang jalan yang tidak benar. Matanya juga melihat hal-hal yang tidak benar. Nah, hentikan itu maksud Yesus. Jangan menggunakan semuanya itu setelah ditebus oleh Yesus itu, menggunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Oleh karena itu dipastikan bahwa neraka itu gambarannya ada ulatnya, ada apinya, tapi ini satu analogi saja, satu gambaran, tapi artinya adalah satu penderitaan yang dahsyat yang akan diterima oleh setiap pribadi. Nah, sekarang mari kita tanyakan kepada setiap kita di dalam konteks sekarang, di masa pandemi ini, ada enggak penyesalan? Kita harus mewaspadai ini. Masih ada enggak? Satu contoh misalnya, vaksin. Ada enggak semua orang? Ada enggak orang yang anti vaksin? Ada enggak yang di sini anti vaksin? Ada seorang hamba Tuhan anti vaksin. Dia menyatakan diri, jangankan vaksin, sakit saja tidak boleh minum obat. Saking fanatiknya. Kenapa? Karena kalau dia melakukan yang lain, berarti dia tidak beriman. Jadi dia langsung kutip ayat-ayat Alkitab bagaimana dia membenarkan itu. Sehingga dia dengan itulah dia menyatakan diri menjadi orang yang anti vaksin. Nah, menurut Bapak Ibu, ini termasuk penyesatan atau pembenaran? Kalau kita bisa logika dengan pemikiran kita, kira-kira vaksin itu kira-kira dari berkat Tuhan atau bukan? Saya mengimani gereja Metodis atau sebagai orang Metodis, saya mengalami yang namanya Freven Grace. Saya pemikir bahwa itu adalah anugerah Allah. Anugerah umum kepada semua diberikan. Sama seperti matahari, angin, yang jelas itu adalah untuk menyelamatkan hidup ini. Kenapa orang mengambil satu cuplikan ayat-ayat Alkitab untuk mendukung pembenaran, sehingga ada orang-orang sehingga tidak mau lagi melakukan. Yang jelas ini pasti sudah dikaji dan sedemikian. Karena apa? Karena vaksin ini juga bukan hanya orang Indonesia, tapi kan seluruh dunia ini. Yang kedua, tentang ibadah, rumah ibadah ditutup. Ada berita apa saja yang bisa kita terima di saat rumah ibadah ditutup? Apa yang kita jumpai? Yang muncul pada waktu ada peraturan itu muncul, yang ada adalah ada juga hamba-hamba Tuhan yang menyatakan bahwa kalau gereja itu ditutup berarti orang itu tidak punya iman kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus Tuhan, dia mulai kutip mulai dari sejak bangsa Israel di padang gurun, di situ sudah perintahkan Musa untuk membangun yang namanya kemah suci, tempat jumpa dengan Allah. Setelah di dalam tanah perjanjian, mereka diperintahkan membuat namanya bait Allah. Dan macam-macam dikutip. Dari situlah kemudian disimpulkan bahwa orang yang gereja berarti orang yang tidak beriman. Pertanyaannya, benarkah orang itu tidak beriman? Karena faktanya sebelum PPKM di Indonesia saja berapa banyak orang yang terpapar. Berapa banyak korban jiwa yang harus melayang hanya karena hal ini. Tetapi setelah itu PPKM dijalankan level 4, level 3, level sekarang level 1. Memang masih ada level-levelnya, tapi syukurnya Indonesia tidak lockdown.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang terjadi sekarang? Kan sudah turun, sudah landai. Kita sudah mulai nyaman lagi. Kita sudah mulai beribadah walaupun belum berjabat tangan, masih berjarak-jarak. Tetapi marilah kita berpikir dengan anugerah Allah. Yang jelas kalau itu untuk keselamatan, untuk kehidupan di dunia ini, bagaimana kita tidak mau melakukannya? Jangan langsung secara terlalu sempit memikirkannya, bahwa itu adalah orang tidak beriman, yang tidak beribadahnya di rumah itu tidak benar karena harus dipait Allah. Mari kita berpikir, penyesatan itu bukan harus sesuatu yang seperti yang kita baca ini. Hal-hal yang kecil kalau itu membuat orang bingung dan tidak jumpa dengan Yesus, maka itu juga akan menjadi penyesatan. Dan itulah yang harus kita waspadai. Dan saat ini juga kita masih melihat lagi, ada banyak lagi penyesatan-penyesatan yang lain. Di dalam konteks ini, mulai dari vaksin, masker. Ada pernah mendengar masker, orang anti masker? Pernah melihat orang anti masker? Jadi nggak mau pakai masker, luar biasa orang ini. Salah satunya yang saya lihat itu Yahya Waloni ya, Waloni, tapi itu adalah anti masker. Tapi ya siapapun, tapi bukan hanya dia, tapi ada banyak orang yang anti masker. Dengan logikanya berpikir begini, Bapak Ibu, mari kita lihat, kita bernapas itu menghirup O2. Kita mengeluarkan itu adalah CO2. Sehingga itulah yang terus kita bolak-balik kita hirup. Nah, berarti kita sedang diajari untuk hidup tidak sehat dan macam-macam. Dengan itu maka diputuskan anti masker. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada banyak penyesatan-penyesatan. Tapi kita sebagai murid Yesus, mari kita belajar hari ini. Bagaimana Yesus memperingatkan bahwa betapa dahsyat kesucian itu. Memang kita mempunyai iman, tetapi kita juga masih hidup di dunia dan ikuti tatanan-tatanan yang ada. Kita imani bahwa itu semua adalah bisa dipakai Tuhan. Sebagai orang Metodis harus percaya yang namanya Prevenient Grace, anugerah yang mendahului, anugerah yang secara umum diberikan. Kita imani saja sehingga di saat kita menjalaninya, kita boleh menjalaninya dengan benar. Sehingga di saat kita datang dalam ibadah, mari kita datang dengan tujuan untuk jumpa Yesus, menyembah Allah yang telah menebus dan menyelamatkan. Karena ada juga orang yang datang beribadah dengan motivasi yang salah. Misalnya saat sakit datang untuk minta disembuhkan, ya tidak salah secara total. Tapi kalau itu satu-satunya tujuannya, itu akan menjadi salah. Atau datang ke gereja supaya disembuhkan penyakitnya, atau diberkati hidupnya, tidak salah secara total. Tapi kalau itulah tujuannya datang, itu akan menjadi salah. Jadi penyesatan itu kita harus jelimet sampai di sana. Jadi kalau memang mau diberkati dengan luar biasa, kerjakan lahanmu dengan sungguh-sungguh, lolahlah dengan baik, dengan benar, pasti diberkati. Jadi kalau datang beribadah, ya puji Tuhan dan jumpa Tuhan dan menyembah Allah saja. Jangan pikirkan yang neko-neko yang lain-lain. Jadi ada banyak penyesatan yang harus kita waspadai. Walaupun hari ini kita baca ini, tapi tema kita adalah jangan menyesatkan. Apalagi kita hidup di dalam pemikiran yang salah. Walaupun di dalam HP kita ada banyak penyesatan-penyesatan, tapi mari kita sebagai orang Kristen untuk kita fokus kepada Yesus Tuhan. Supaya kita boleh mengalami anugerahnya yang melimpah dalam situasi yang pandemi seperti ini. Jangan ditambahi lagi dengan persoalan-persoalan yang lain. Mari kita fokus, kita bantu pemerintah kita dengan kita tekun berdoa, kita jumpa dengan Allah. Untuk masa konak kita sebagai jemaat kita berdoa supaya ada pemimpin yang dipilih, yang terpilih, yang baik, yang dipakai Tuhan. Dan kita terus begitu, maka kita aman. Sehingga kita datang beribadah, kita jumpa Allah, kita memuji Tuhan dengan luar biasa. Kita mengalami, saat kita bekerja pasti diberkati, percayalah. Di saat kita fokus dalam salah satu, maka disitulah Tuhan bekerja. Maka kita akan dipulihkan dan ekonomi Indonesia akan segera dipulihkan. Kita sebagai umatnya Tuhan, kita akan dengan leluasa untuk boleh menyembah Allah di dalam rumahnya. Mari kita berdoa. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kami boleh diingatkan melalui Yohanes yang memikirkan tentang kehidupannya, iri hatinya. Sehingga kami boleh belajar betapa pentingnya untuk kami hidup suci di hadapan Allah.
Karena Engkau Yesus Tuhan kami yang telah menebus kami secara sempurna. Sehingga tidak ada bagian tubuh kami yang tidak akan disempurnakan oleh Tuhan. Tolonglah kami supaya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penyesatan ini, kami fokus belajar dari firman Tuhan. Sehingga hidup kami hanya oleh karena pimpinan Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Sehingga kami boleh mengalami kekekalan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus. Bahwa kita mengalami Tuhan, kita selalu diingatkan oleh Tuhan bahwa Yesus Kristus Tuhan telah memberikan penebusan bagi saya dan saudara, dan kita mengalami anugerahnya yang melimpah melalui sarana perjamuan kudus, supaya kita terus boleh diperbaharui oleh Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mulai. Kamu yang sesungguhnya bertobat daripada dosamu dan ingin mengasihi sama manusia dan berniat akan menuntut hidup baru serta menurut hukum-hukum Allah dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalannya yang suci, marilah dengan iman terimalah perjamuan kudus ini untuk menghiburkan hatimu. Berlututlah kamu dengan rendah hati, mengaku dosa-dosamu kepada Allah yang Maha Kuasa. Amin. Sidang jemaat silakan duduk kembali. Mari kita membuka buku liturgi kita. Kita bersama-sama berdoa dengan doa yang tertulis di buku liturgi kita. Kita mulai. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadikan semesta alam, hakim segala manusia, dengan sedih hati kami mengaku banyaknya dosa-dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat dengan pikiran, perkataan maupun perbuatan melawan Tuhan dan Raja kami. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat segala kesalahan itu, dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihanilah kami. Ya Bapa yang berkasihan, ampunkanlah kami. Tolonglah kami dari saat ini agar kami dapat melayanimu dan berkenan padamu dalam pembaruan hidup, menghormati dan memuliakan namamu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, karena besar kasih-Mu, Engkau sudah menjanjikan keampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihanilah kami, ampunkanlah dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami. Teguhkanlah dan kuatkanlah kami dari segala kebaikan, dan bawalah kami kepada hidup yang kekal. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah apa yang dikatakan dalam Alkitab pada mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jikalau barang seorang berbuat dosa, maka kita ada seorang juru syafaat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar itu. Dan ialah menjadi korban perdamaian karena dosa-dosa kita saja, melainkan karena dosa seisi dunia ini juga. Angkatlah hatimu. Biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya, benar dan wajiblah kami pada setiap saat dan setiap tempat mengucapkan syukur padamu, ya Tuhan Bapa kami yang kudus, yang Maha Kuasa, Allah yang kekal. Sebab itu, beserta dengan malaikat-malaikat dan bala tentara surga, kami puji dan besarkan namamu yang mulia itu, dan selalu memuji Tuhan serta berkata, Kudus, kudus, kudus Allah Tuhan serwa sekalian alam, penuhlah surga dan bumi dengan kemuliaan. Bagimulah ya Tuhan yang maha tinggi. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, yang sebab kasih-Mu yang besar itu sudah memberikan anak-Mu yang tunggal itu, Yesus Kristus, yang sudah menderita kematian di atas salib untuk penebusan kami, yang oleh persembahan yang sekali itu sudah membuat korban yang penuh, sempurna dan cukup bagi dosa-dosa seluruh dunia, dan yang menentukan
dan dalam Injilnya yang kudus sudah memerintahkan kami melanjutkan peringatan ini atas kematiannya yang mulia itu. Dengarlah kami ya Bapa yang berkasihan. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu, dan tolonglah supaya kami yang menerima roti dan anggur ini menurut peraturan anakmu juru selamat kami Yesus Kristus dalam memperingatkan kematian dan kesengsaraannya, juga mengambil bagian daripada zat keilahiannya dengan pertolongan Dia yang pada malam ia diserahkan itu diambilnya roti. Dan setelah ia mengucapkan syukur, dipecah-pecahkannya serta diberikannya kepada murid-muridnya itu sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Karena perbuatlah demikian menjadi satu peringatan akan daku. Demikian juga sesudah makan diangkatnya cawan minum. Diucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan keampunan dosa. Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan daku. Sebelum kita mengambil unsur-unsur sakramen perjamuan kudus ini di tempat kita masing-masing, mari kita sekali lagi tundukkan kepala. Kita akan berdoa bersama dengan membacakan doa yang tertulis di buku liturgi kita nomor 14. Kita mulai. Tuhan yang Maha Rahman, tiadalah kami berani datang ke meja-Mu ini dengan kepercayaan akan kebenaran kami sendiri, melainkan akan rahmat-Mu yang besar dan banyak itu. Kami ini tidak layak mengumpulkan remah-remah dari bawah meja-Mu, tetapi Engkaulah ya Tuhan tetap berkasihan. Sebab itu tolonglah ya Tuhan, supaya kami dapat turut serta dalam peringatan ini akan anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami dipenuhi dengan kesempurnaan hidupnya dan dapat makin menyerupai Tuhan, dan dapat tinggal selama-lamanya dalam Tuhan dan Tuhan dalam kami. Amin.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita memegang roti di sebelah kanan tangan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu menjadi bukti bahwa Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib. Dan itulah yang dinyatakan untuk menyucikan segala dosa orang yang percaya. Sehingga tidak ada satu anggota tubuh pun yang akan binasa, karena Tuhan sudah menyelesaikan perkara itu. Itu merupakan firman yang hidup yang akan menyatu dengan hidup kita. Karena itu sebelum kita makan bersama, mari sekali lagi kita mendengarkan bunyi firman Tuhan demikian. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah ini menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau. Hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui kepercayaan dan dengan ucapan syukur." Amin. Mari kita memegang cawan yang berisi anggur di sebelah kanan tangan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itulah wujud nyata dari kasih Allah. Dia telah menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya melalui darahnya yang kudus itu, tidak ada satu dosa pun yang bisa tinggal di dalam hidup orang percaya. Dan itu menjadi satu bukti bahwa Allah telah mengasihi saya dan saudara. Itu merupakan firman yang hidup yang akan menyatu dengan hidup kita. Karena itu sebelum kita minum bersama, mari sekali lagi kita mendengarkan bunyi firman Tuhan demikian. Yesus berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur." Amin. Sambil unsur-unsur kita kumpulkan alat-alat sakramen ini, kita kembali lagi menyanyikan lagu Salibnya, Salibnya.
Mari kita, jemaat persilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah sakramen perjamuan kudus ini dengan kita akan bersama-sama berdoa dengan membacakan doa yang tertulis di buku liturgi kita nomor 15. Mari kita mulai. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, hamba-hambamu yang hina ini memerlukan kerelaan-Mu sebagai Bapa kami untuk menerima persembahan puji-pujian dan syukur kami ini. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu supaya kami dan seluruh gerejamu dapat dianugerahkan keampunan atas dosa-dosa kami dan seluruh kebajikan yang lain daripada kesengsaraannya. Demi jasa-jasa dan kematian anakmu Yesus Kristus, dan demi kepercayaan akan darahnya, di sini ya Tuhan, kami mempersembahkan dan menyerahkan diri kami sendiri, jiwa dan badan kami kepadamu, menjadi suatu korban yang patut, yang suci dan yang hidup kepadamu. Kami mohon supaya kami sekalian yang telah ikut makan unsur-unsur perjamuan kudus ini dapat dianugerahkan dan berkat surgawi. Dan walaupun kami tidak layak oleh sebab dosa-dosa kami mengorbankan sesuatu pun kepadamu, menerima kewajiban dan pelayanan kami ini bukan oleh sebab jasa-jasa kami sendiri, melainkan oleh sebab keampunan dosa-dosa kami demi Yesus Kristus Tuhan kami, dan demi Dia berserta Dia dalam persekutuan dengan Roh Kudus kami menghormati dan memuji Engkau, ya Bapa yang Maha Kuasa, sampai selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan sejahtera di atas bumi di antara orang yang diperkenannya. Kami memuji Tuhan, kami menghormati Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan sebab kemuliaan-Mu yang besar itu. Ya Tuhan Allah, Raja yang di surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Anak yang tunggal, ya Tuhan Domba Allah, Anak Bapa yang menanggung dosa-dosa seluruh masyarakat manusia, kasihanilah kami, Tuhan, yang menanggung dosa seluruh masyarakat manusia. Terimalah doa kami, Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah. Kasihanilah kami, karena Engkau sajalah kudus. Engkau saja Tuhan, Tuhan saja ya Kristus, dengan Roh Kudus, ya yang maha tinggi, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Ya, haleluya. Saya percaya kasih yang sama, berkat yang sama kita terima pagi hari ini melalui satu kebenaran firman Tuhan, dan kita bersyukur kita bisa bersama-sama ada semeja melalui perjamuan kudus bersama dengan Tuhan Yesus pagi hari ini. Haleluya, pagi hari ini kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui dana pensiun, juga persembahan pembangunan, dan satu pujian ini mungkin pujian zaman kita sekolah minggu, mungkin juga zaman Pak Mudarta masih ingat pujian ini. Sembayangmu opo yo mung dino minggu, kai sopo. Biarlah pujian ini menguatkan setiap kita untuk kita terus ikut Tuhan, untuk kita terus memikul salib Tuhan. Kai sopo. Haleluya. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini dengan iman. Haleluya. Haleluya.
sowan Gusti. Arep sowan Gusti, sowan Gusti apa yang dina minggu. Ora sayangku apa yang dina minggu. Ora Gusti kae. Ya, saya rindu pujian ini dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Kae sopo. Kae sopo. Ajeng tindak putih nggih. Ajeng sowan Gusti. Katakan sayangku apa yang dina minggu. Ora si Gusti saben wektu. Panggilan Tuhan untuk kita sinten ingkang badhe nderek. Kula sinten ingkang badhe nderek. Kula sinten ingkang badhe nderek. Jangan pernah ragu, surga untuk kita. Sekali lagi katakan, sinten ingkang badhe nderek. Siapa yang mau ikut Tuhan? Kula sinten ingkang badhe nderek. Jangan ragu-ragu. Janji Tuhan surga untuk setiap kita. Sekali lagi, sinten ingkang badhe nderek. Kula sinten ingkang badhe nderek. Kula sinten ingkang badhe nderek. Jangan pernah ragu. Monggo kita kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Rangkaian ibadah pagi hari ini kita akan tutup dengan doa Bapa kami, doxologi dan berkat. Mari bersama-sama kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doxologi.
Yesus Kristus sudah menebus hidup kita. Tuhan mau setiap anggota tubuh ini bermanfaat untuk kemuliaan bagi namanya. Tuhan rindu untuk setiap tangan, kaki, dan mata kita diberkati. Sehingga setiap langkah, setiap hal yang kita kerjakan, yang kita lihat, itu benar-benar diberkati Tuhan. Karena itu mari kita fokus. Jangan ada satu anggota tubuh pun yang akan menyesatkan hidup. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Karena itu pulanglah dengan damai. Lakukanlah perintah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah yang beserta dengan kita sejak hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin.